Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurden Rosofia, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Diponegoro. Di video kali ini saya akan membuat video sebagai pemenuhan tugas analisis desain sistem. Dan saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai sistem informasi pengiriman barang di bagian DFD. Oke, langsung saja. Sebelum kita membahas mengenai DFD itu sendiri, akan ada penjelasan lebih dulu mengenai diagram konteks dan juga diagram VTOC. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai diagram konteks itu sendiri. Jadi diagram konteks itu apa? Oke, diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem kelompok organisasi dan penyimpanan data eksternal lain. Nah, untuk di diagram konteks sistem pengiriman barang ini, saya menggunakan Draw.io untuk visualisasi. Nah, di sini di lingkaran tersebut adalah sistem informasi pengiriman barang. Untuk entitasnya ada 5. Yang pertama adalah admin. Tugas admin ini berkaitan erat dengan penginputan pada data master. Kemudian yang kedua ada supir. Ketiga ada kendaraan. Keempat ada pelanggan dan juga yang kelima ada pengiriman. Nah, yang pertama admin, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu admin tugasnya berkaitan erat dengan penginputan pada data master. Nah, di sini ada prosesnya untuk admin menginput data admin ke sistem informasi pengiriman barang, yaitu data master. Kemudian output kepada admin dari sistem informasi pengiriman barang ini kepada admin, yaitu info pelanggan, info pengiriman, info supir, dan juga info kendaraan. Kemudian yang kedua adalah supir. Untuk supir ini, inputnya yaitu data supir. Untuk atribut data supir nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Kemudian untuk outputnya yaitu ada info pengiriman. Oke. Kemudian yang ketiga ada entitas kendaraan. Untuk entitas kendaraan, inputnya ke sistem informasi yaitu data kendaraan berupa plat nomor dan lain-lain. Kemudian untuk outputnya kepada kendaraan yaitu info pengiriman dan juga info supir. Nah, di info supir ini data yang masuk ke kendaraan yaitu output yang diterima oleh kendaraan adalah berdasarkan data yang sudah dimasukkan ke data master supir. Jadi jika belum ada di data supir tidak akan bisa masuk ke data kendaraan seperti itu. Kemudian entitas yang selanjutnya adalah entitas pelanggan. Untuk inputnya yaitu data pelanggan dan outputnya adalah info pengiriman. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pengiriman. Untuk pengiriman sendiri inputnya adalah data pengiriman dan outputnya adalah info pelanggan, info supir, dan juga info kendaraan. Oke. Nah, setelah kita membahas mengenai diagram konteks ini, udah mengetahui batasan-batasan apa saja yang akan dibahas di DFD, maka kita akan membahas mengenai diagram VTOC. VTOC kepanjangan dari Visual Table of Content. Nah, VTOC ini menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi secara berjenjang. Sebelum penjelasan mengenai DFD atau Data Flow Diagram, kita perlu mengetahui VTOC-nya dulu sebagai gambaran umum mengenai penjelasan terkait DFD nantinya. Jadi sebelum kita ke DFD-nya, kita harus tahu dulu nih diagram VTOC-nya itu seperti apa untuk mengetahui gambaran umumnya seperti itu. Baik, langsung saja. Oke, untuk VTOC dari sistem informasi pengiriman barang ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah login. Login ini dilakukan oleh admin. Kemudian yang kedua ada data master. Di data master ini akan ada input-input dari beberapa entitas seperti itu yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian yang ketiga adalah proses pengiriman dan yang keempat adalah proses pembuatan laporan. Baik, langsung saja. Nah, setelah kita sudah mengetahui gambaran umum dari diagram VTOC, maka kita langsung saja ke DFD nih.
DFD itu apa? Jadi DFD atau data flow diagram adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data hingga bagaimana data tersebut disimpan. Ada 3 fungsi utama dari DFD, yaitu yang pertama, penggambaran sistem. Nah, fungsi pertama dari DFD adalah sebagai penggambaran sistem. DFD dapat digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Di dalam jaringan tersebut ada berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alur data. Dengan begitu, kita bisa memahami setiap alur yang ada dalam sistem tersebut. Nah, kemudian selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat digunakan untuk membuat sebuah model yang baru. Nah, fungsi yang kedua, kita bisa menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari DFD tersebut. Dan fungsi DFD yang ketiga adalah menyampaikan rancangan sistem kepada pihak lain. DFD dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Oleh karena itu, kita bisa menggambarkan rancangan sistem menggunakan DFD dan menyampaikannya pada programmer, membuat sistem, klien, dan siapapun yang perlu mengetahui DFD ini. Seperti itu. Jadi, DFD ini karena visual, jadi lebih mudah untuk menyampaikannya kepada pihak eksternal, seperti itu. Kepada pihak yang membutuhkan DFD ini, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke DFD untuk sistem informasi pengiriman barang. Nah, seperti yang sudah ada sebelumnya, sudah digambarkan sebelumnya di diagram V2OC, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah proses login. Di proses login ini akan dilakukan oleh admin, kemudian admin masukkan data admin untuk melakukan login, dan data login tersebut outputnya adalah berupa login. Jadi admin bisa masuk dan bisa login ke proses berikutnya gitu. Kemudian outputnya dari login ini adalah info login kepada admin, seperti itu. Kemudian proses yang kedua yaitu data master. Pada bagian data master ini, admin lakukan input, yaitu input data admin ke data master untuk menginput seluruh entitas yang ada. Nah, di sini ada kendaraan. Kendaraan berikan input ke data master yaitu berupa data kendaraan. Oke. Oke, di data kendaraan ini ada beberapa yang harus diinput, yaitu nomor polisi, merek kendaraan, nomor mesin, tahun, warna, dan juga nama supir. Nama supir ini sebelumnya sudah dimasukkan oleh data di bagian supir. Nah, data supir itu apa aja? Jadi data supir itu ada nomor KTP, kemudian nama, alamat, dan juga nomor telepon, seperti itu. Nah, setelah masuk nih ke data master, selain itu juga ada input yang dilakukan oleh pelanggan dan juga pengguna. Apa bedanya pelanggan dan juga pengguna? Jadi untuk pengguna itu adalah pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut, sementara aplikasi atau website tersebut untuk pelanggan yaitu adalah melakukan pengiriman barang melalui aplikasi atau website ini. Kemudian input yang dilakukan oleh pengguna diantaranya adalah nomor KTP, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang dilakukan oleh pelanggan bisa masuk ke data pelanggan ini. Kita harus masukkan dulu data pengguna. Jadi untuk pengguna yang belum terdaftar tidak bisa melakukan pengiriman seperti itu. Nah, untuk di data pengiriman ini, di data pelanggan ini ada nomor pengiriman, tanggal, kemudian pengirim, penerima, alamat penerima, nama barang, jumlah barang, berat barang, biaya kirim, kendaraan, dan status. Oke, setelah dimasukkan nih ke data master, outputnya yaitu adalah berupa info pelanggan, info kendaraan, dan info pengiriman. Nah, yang ketiganya ini akan dimasukkan ke proses ketiga yaitu bagian pengiriman. Oke, proses ketiga pengiriman berupa data pengiriman dan outputnya adalah pengiriman. Nah, setelah itu output berupa pengiriman ini akan diinput lagi ke bagian laporan untuk proses pelaporan di proses keempat. Nah,
info dari data master pun, output dari data master pun akan masuk ke bagian laporan, yaitu berupa info data master. Nah, setelah laporan ini sudah terinput semuanya, udah ada hasilnya, maka outputnya berupa info laporan akan dikirimkan kepada admin sebagai info laporan seperti itu. Sekian video mengenai pemaparan DFD yang sebelumnya sudah dijelaskan terlebih dahulu mengenai diagram konteks dan juga diagram VTOC-nya, mengenai sistem informasi pengiriman barang. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, ada kesalahan dalam pengucapan. Dan sekian video ini akan berlanjut ke video selanjutnya di bagian 2 dan seterusnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.